Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diary Ricis, channel terinspiratif sepanjang masa. Cuma kalian yang bisa dukung channel ini. Kalau gitu dukung sekarang, klik tombol subscribe. Selamat datang di Diary Ricis. Baik, kita lanjut ke cinta pertama Ricis ya. Aku tuh malu. Aku nggak tahu kenapa setiap ditanya tentang percintaan aku malu banget, karena buat aku itu nggak penting dan sangat amat drama gitu loh. Tapi tidak bisa dipungkiri, semua umat manusia, bahkan anak SD juga kayaknya pernah suka-sukaan. Tapi aku juga sebenarnya nggak tahu ini aku suka sama orang bisa dibilang cinta pertama atau enggak, atau mungkin cinta monyet. Aku pertama kali suka sama orang pas TK. Ya Allah, centil banget ya. Aku nggak tahu kenapa ingat banget, kalau nggak salah namanya Gary. Bukan suka kali ya, lebih ke temen main banget dan lebih nyaman tuh main sama Gary. Kalau nggak salah ya, atau mungkin aku lupa entah Gary atau Ferry atau Ferrari atau siapa, dan serang udah. Tapi kayaknya bukan suka deh. Tapi ini rahasia buat teman-teman semua. To be honest, aku adalah anak perempuan yang sangat tomboy. Jadi aku tuh waktu SD di lesin berenang. Kalian tahu berenang jam berapa? Jam 3 sore. Which is tuh lagi panas-panasnya berenang jam 3 sore. Dan aku tuh adalah tipe anak yang bodo amat, gue nggak peduli kalau gue hitam, santai aja bro. Jadi SD tuh aku hitam banget parah. Udah kayak bawahan wajan tau gak? Saking hitamnya, udah kayak bawahan panci buat masak tau gak? Gimana sih? Ya pokoknya hitam banget dah. Ya lu pikir aja berenang jam 3 sore. Terus aku paling hobi yang namanya pulang sekolah langsung main sepeda. Jadi aku tuh bener-bener hitamnya tuh hitam gosong gitu loh. Ya Allah, aku sampai kalau ngeliat foto zaman dulu, aku ngerasa ya Allah, aku hitam banget. Aku sampai nggak mau ngaku itu aku. Semua orang pasti punya masa lalu ya, dan aku bangga dengan masa lalu aku. Jadi dulu itu aku tomboy. Teman-teman aku kebanyakan cowok. Bukan karena aku genit, bukan karena aku centil, memang karena aku tomboy, setomboy-tomboynya. Pakai baju juga baju-baju cowok. Malah pernah ikut main futsal, ikut main basket walaupun nggak bisa. Tapi bener-bener aku tuh tomboy banget, parah. Kalaupun naksir sama cowok juga diem-diem aja, karena aku tuh bukan tipe cewek yang kalau naksir cowok tuh suka dandan ke sekolah. Enggak, aku pernah suka sama teman sekelas aku waktu SD, kalau nggak salah namanya Adit ya. Mungkin teman SD aku ada yang nonton, jangan dikasih tahu ya. Aku jarang naksir sama cowok karena dulu aku lebih ke main, orangnya main-main. Abis sekolah main segala macam main, dan teman-teman aku ya cowok-cowok semua, main sepeda ke sungai, nangkep kecebong, ke got gitu, tau gak sih? Ya lu pikir aja anak cewek mana ada yang nangkep kecebong yang akan jadi katak gitu loh. Aku kalau ingat sekarang tuh aku bener-bener yang geli sendiri. Aku sampai dulu tuh cari got, bener-bener nyari got yang ada kecebongnya, yang ada anak katak, dan aku nyiapin gelas aqua dan aku buka tutupannya, aku kosongin. Kalau got kan dia ngalirnya gitu kan, jadi aku tuh taruh gelasnya tuh di arus baliknya si air got ini. Jadi kalau udah penuh aku angkat, ya dapet gitu. Ada yang pernah gak sih? Aku nangkep kecebong dan bener-bener itu sama teman-teman cowok semuanya, karena teman-teman cewek aku nggak ada yang mau diajakin nangkep kecebong gitu ya, buat apa juga. Terus dipiara sampai bener-bener jadi katak, jadi kodok. Ngapain gua tuh SD nangkep kodok ya? Terus pernah juga aku waktu SD nangkep belalang, dan itu sama teman-teman cowok aku juga. Kalian pernah nggak cari rumput, terus rumputnya tuh digerak-gerakin pakai kaki gitu loh, kayak telapak kaki digerak-gerakin gitu untuk cari belalang yang loncat. Jadi kita tahu ada belalang ketika kita kakinya gerak, terus ada yang loncat, kita tangkep dan pakai tangan. Kenapa pikiran aku bisa ke sana ya Allah? Aduh, nggak ngerti lagi deh. Apa tujuannya nangkap belalang pakai tangan kok? Dan itu aku ngerasa aku keren karena teman-teman aku cowok semua, dan diantara mereka aku yang dapat paling banyak belalang itu. Tapi itu masa lalu, buat teman-teman jangan ditiru karena itu makhluk ciptaan Allah, harus dijaga, jangan pernah diikutin. Itu aku cuman sharing doang karena buat aku itu konyol. Kenapa aku nangkep kecebong? Kenapa nangkep belalang? Kenapa gitu loh? Aku sampai gak tahu. Ya, itulah yang membedakan aku sama kakak-kakakku, teman-teman. Aku beda banget sama mereka. Ketika SD, SMP mereka diisi dengan belajar, aku main. Waktu les matematika aku juga pura-pura pusing, pura-pura sakit karena aku nggak suka. Aku nggak suka belajar. Aku tuh sukanya main. Gimana sih? Ya kalau teman-teman lihat di videonya Ricis TV, kalian tahu lah ya gimana. Jadi ya gitu. Mungkin itu kali ya yang buat cowok-cowok tuh nganggep aku tuh bukan untuk ditaksirin gitu, tapi untuk dijadiin teman main atau juga seru-seruan bareng ini gitu. Jadi emang dari TK, SD, SMP emang paling jarang yang namanya cinta-cintaan. Dan masuklah ke SMK, tingkat dimana yang aku lebih puber kali ya. Nah disitulah aku mungkin mulai yang namanya suka-sukaan, mulai malu-malu tuh kalau di kelas, di sekolah. Apalagi kalau yang disuka satu sekolah gitu ya. Lucu deh, saling bawa kado, saling bawa coklat, tiba-tiba ada di laci ya, di laci meja ya. Terus kayak nebak-nebak, pura-pura nggak tahu, oh, ini dari siapa, ini dari siapa. Terus habis itu pas SMK tuh yang namanya upacara, itu bisa dibilang 30% 70%. 30 upacara, 70 CP-CP, curi pandang, cari perhatian. Ya gitu deh. Pokoknya kalau zaman SMP, SMK tuh zaman-zamannya cinta monyet yang membuat kita tuh kadang geli sendiri kalau inget-inget ya nggak sih. Tapi ya gitulah, ada yang ketinggalan. Waktu aku SMP, aku pernah dimusuhin sama kakak kelas. Ya nggak usah aku sebutin namanya, inisialnya aja ya. Ada V, ada G,
G gimana ya, G dan lain-lain lah, aku juga lupa siapa namanya. Aku dimusuhin gitu sama kakak kelas, aku juga nggak tahu kenapa. Waktu SMK aku pernah naksir-naksiran gitu sama kakak kelas, 1 semester apa berapa ya, nggak, tapi nggak lama-lama amat sih. Terus akhirnya pisah hubungan karena beliau sudah lulus, aku masih melanjutkan sekolah waktu itu. Salam aja dari saya, sang mantan gebetan. Ya gitu aja sih, nggak ada yang menarik kisah cinta aku. Karena buat aku hidup ini tidak semata-mata hanya karena soal cinta enggak. Yang paling penting Ricis percaya ketika kita sudah memperbaiki diri, insya Allah jodoh akan sesuai dengan cerminan diri kita. Jadi yang paling penting kita terus memperbaiki diri, terus berdoa meminta yang terbaik. Kalau menurut Ricis ya, jangan sebut namanya dalam doa, terlalu memaksakan kehendak yang maha kuasa gitu. Sementara kita nggak tahu kan jodoh kita siapa. Tapi kalau teman-teman nggak setuju nggak apa-apa. Cuma kalau dari Ricis mendingan jangan disebut namanya. Karena kalau misalnya kita nggak jodoh sama beliau, kita akan sangat sedih dan kecewa, sakit hati. Yang ada kita malah nyalain Allah. Ya Allah, kan aku udah berdoa, kenapa kau tidak jodohkan aku dengan dia? Nah itu dia yang ditakutkan. Jadi kalau bisa, kalau doa, minta aja yang terbaik, yang cocok gitu. Jangan sampai kitanya kecewa sendiri karena permintaan kita yang tidak dikabulkan. Jadi yang paling penting doain aja yang terbaik. Ya Allah, aku minta jodoh yang terbaik, Allah pasti kasih yang terbaik, gitu aja. Jadi subscribe sekarang dan dukung terus Diary Ricis. Semoga cerita kali ini cukup membuka pengetahuan kalian, walaupun nggak banget ya. Ingat, ketika kita mau mendekat seseorang, kita dekatkan dulu sang pemilik seseorang tersebut. Dekatkan diri kita dengan Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Jodoh gak kemana, nikmati masa remajamu. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Setelah ini Ricis akan ngelanjutin cerita tentang... Penasaran kan? Mau dilanjutin nggak? Makanya klik subscribe, ntar kita lanjutin. Assalamualaikum.